keinginan kita sih seperti Malaysia itu enak sebenarnya, satu pintu. Tapi di Indonesia kayaknya agak sulit deh satu pintu. Allahu a'lam. Satu pintu itu maksudnya satu organisasi gitu. PJJ. Pusat pengumpulan PJJ. Ustaz yang lebih paham itu kayaknya. Ini pertanyaannya konyol nih. Dede sendiri siap nggak untuk dijadikan satu? Ya kalau mau bicara ininya, ya pertama SDM-nya harus diperbaiki dulu. Siapa yang siap mengawal, menjamin ambil zakat ya, karyawan zakat tidak ditangkap KPK, siapa yang berani? Jangan sampai nanti masyarakat makin tidak percaya. Coba silakan disuruh dulu dompet duafa itu pernah merger dengan namanya Basnas. Merger kayak istilahnya kawin. Zamannya Ustadz yang lebih tahu ini nanti gimana kisahnya. Cuma berumur 1 tahun kayaknya. Cerai. Itu katanya sih banyak pertentangan. Tolak berapa? Talak 3 itu. Udah betul-betul udah bisa disatukan lagi. Ya karena agak lucu kan. Basnas yang notabene dari pemerintah merger dengan swasta. Memang belum pernah ada sejarahnya. Dicoba seperti itu. Itu sebenarnya keinginan. Jadi namanya Basnas dompet duafa. Ya, cukup setahun aja sih. Nggak bisa berjalan. Teknis sedikit jawabnya. Biaya operasionalnya Dede ini siapa yang bayar? Gajinya karyawan 800 itu. Oh gitu. Dari mana ini? Sumber. Itu ada program, ada dana hak amil. Hak amil itu kan 12,5% dari 1/8 itu. Iya. Oh, jadi dari 1/8 itu mustahil. Iya. Oh. Ada juga yang pendamping program masyarakat yang misalnya ada yang sumbernya dari dana zakat, misalnya pendampingan itu. Dari project gitu, misalnya ngawasin project. Ya anggap aja lah pengelolaan sampah. Itu kan memang khusus fakir miskin. Nah itu kita lakukan dari situ. Keuntungannya? Bukan keuntungan, nggak ada keuntungan. 12,5%. Oh, yang kedua yang diterima. Iya, yang kedua itu dari CSR perusahaan. Yang tentunya CSR-nya itu dibolehkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Kalau BNI misalnya. Oh, bank nggak boleh. Garuda misalnya. Nggak boleh, bank konvensional masih nggak boleh. BNI Syariah. BNI Syariah, tapi selama ini bank belum pernah sih. Ya pernah ada yang nawarin, saya dengar, tapi Dewan Syariah menolak ya. Misalnya aja CSR Garuda nih. Itu masih bisa. Ya sama seperti CSR-nya Trakindo itu. Oh, itu dipakai untuk dana operasional ya. Kita biasanya ngajukan juga ke mereka. Ini proyeknya ini, fee-nya sekian. Di DD juga ada unit bisnis, DD korporat namanya. Yang nanganin biasanya misalnya salah satu kegiatan konstruksi ya. Ya maksud saya, pertanyaan saya sih tadi karena kan tadi bilang menjangkau Jakarta aja kekurangan tangan kan, betul 800. Nah, mungkin strategi ekspansinya kan orang kan kalau mau kerja profesional ya harus kerja profesional juga. Iya. Minimal biaya operasional lah, iya. Kan. Nah, ya memang perlu dipikirkan sumber-sumber untuk pembiayaan iya. tadi gitu. Makanya sekarang itu kita punya unit bisnis. Ada DD Travel. Unit bisnis berarti ada profit ya? Ada unit bisnis. Ya sumber dananya dari 12,5% tadi. Itu buat modal. Nah, terus keuntungannya putar balik gaji. 12% fee dan CSR itu kan kalau makin besar CSR makin besar juga itu. Kita tahu penawaran gitu. Apalagi yang DD korporat itu yang dibentuk, ya memang tugasnya. Bahkan impian kita sih sebenarnya kita nggak perlu lagi ngambil dana 12,5%. Kalau umpamanya unit bisnisnya dompet-dompet udah bisa tutupin. Iya. Tapi kan namanya amil kan harus sejahtera juga, dipikirin juga keluarganya. Ya tuntutan zaman ya alhamdulillah karyawan dompet duafa itu kalau gaji tidak ada yang di bawah UMR lah. Minimal setara itu pasti kita perhatikan. Yang tergarap maksudnya yang kan Basnas itu di atas itu ada Basnas. Ini organisasi amil zakat semua harus melapor ke Basnas, melapor angkanya berapa. Nah itulah total yang resmi diketahui, terpantau, itu yang tadi saya katakan sekitar sekian triliun rupiah. Itu Basnas Pak ya? Iya Basnas, itu kan bulan. Dan Basnas itu memang dibentuk oleh pemerintah.
dulu sudah pernah kerjasama dengan BPKP, sekarang tidak. Tapi insya Allah trennya pasti kalau saya pasti baik, Pak. Tidak bakal nggak baik itu kalau betul syariah. Karena Qurannya menyuruh begitu kan. Di Al-Baqarah itu at-thalaqu marratan fa imsakun biha'udin aw tasrihun biihsan. Jadi sebenarnya orang Islam itu jangankan menikah, hanya cerai aja harus minum. Nah itu kan beda dengan minum yang tadi, Pak. Kalau saya BMT saya nggak bisa menjawab. Yang tahu BMT itu beliau bertanya kepada saya apa persoalannya. BMT yang di tempat tinggal Anda itu saya tidak tahu, namanya saja nggak tahu apa penyebabnya. Tapi kalau misalnya BMT dalam artian yang umum, nah ini saya jawab. Banyak memang Mas yang belum bisa. Nah, saya tanya, negara aja Uni Soviet itu banyak yang bagus, apalagi BMT. Jadi jangan setiap yang bawa merek syariah itu lalu seolah-olah jadi nggak jaminan. Malah dulu saya termasuk tidak setuju sebenarnya menggunakan kata-kata itu. Apalagi Islam itu saya termasuk yang keberatan dulu. Itu untuk nama agama saja, Mas. Tapi saya katakan nggak usah sampai ke yang lain aja. Tapi karena kehendak masyarakat itu dalam waktu yang berbanyak, ya tentu saya harus manut. Maka tidak otomatis tulis seperti itu. Tadi sudah saya katakan, jangan kan sholat aja masih banyak yang nggak doyan sholat kok. Nah itu kira-kira Mas ya. Jadi ada apa sih penyebab utamanya? Maaf. Ya, kaya-kaya tidak ada 3 pro tadi itu, tidak profesional. Kadang-kadang idenya begitu tinggi, tidak dijalani. Konsepnya hilang dia. Diserahkan sama orang-orang yang nggak berpengalaman. Itu penyebab saya. Tenaga ahlinya nggak banyak. Dulu Pak Amin Aziz, sama-sama Amin itu. Banyak nama Amin. Pakai S kan Pak ya? Saya Z Pak. Ada Amin Aziz yang pakar BNT itu Pak Amin Aziz. Siapanya Amin sekarang? Yang tanya juga Aziz. Aziz itu kan agung. Amin. Bahwa agung tidak agungnya beliau yang tahu. Namanya Aziz itu. Itu Pak kira-kira jadi tidak pakai jadi itunya kira-kira itu tadi tidak profesional, tidak prosedural, tidak proporsional. Bagaimana misalnya BNT baru didirikan modal cuma sekian kok, karyawannya 7, kebersamaan, mana ya. Akibatnya ada juga nanti penyandang dananya ragu, apanya ragu. Nah, dan pasti ada yang akal ada Pak. Saya pernah terus terang saja itu lagi-lagi karena saya sering juga terakhir di BMT itu 2 bulan lalu di PPG memberi banyak yang berusaha. Itu yang pondok pesantrennya siapa? Yai Khalil Ridwan. Itu asetnya dia BNT-nya itu sekarang sudah 17 M Pak. Kalau diukur dengan anggaran negara nggak ada apa-apanya Pak. Wong dompet itu apa kata saya cuma umur kecil Pak. Saya selalu mengatakan sebagai DPS, dompet itu apa itu umur kecil nggak ada apa-apanya. Tolong ukurnya kalau itu nggak ada apa-apanya ada. Supaya kawan-kawan DD jangan ada merasa tersanjung. Itu kewajiban saya. Kalau kelihatannya mau keren, agama itu keren Pak. Taklif itu apa? Keren. Jadi dompet apa itu enggak. Jangan terlampau Anda merasa hebat enggak, tidak. Umur kecil. Bayangkan saja loh, dari pegawai negeri saja saya kan PNS 4 juta kan. Iya. Jadi itu cuma 800 orang. Itu pun banyak yang volunteer kan. Kecil lah. Nah, itu Pak. Lalu kemudian bagaimana? Nah, yang kecil ini kan kalau diperbanyak kan boleh kan. Misalnya ada ini ada. Itulah saya katakan tadi barat mobil, dasar jangan tabrakan, apalagi sengaja ditabrak. Udahlah profesional, mana saja BMT yang jalan banyak Pak, yang mati juga banyak. Bapak jangan lihat yang mati itu, udahlah dikubur aja mati itu, ditahlilkan saya. Nah yang belum ini bagaimana dijalankan? Jadi banyak BMT yang sukses. Jadi contohnya jangan khawatir. Sekarang saya tanya. Bank-bank saja kan mengalami pasang surut kan kadang-kadang zamannya Sumarin itu bank punya modal sekian aja dibuka dulu
begitu tiba-tiba dimergerkan, itu kehidupan memang. Jadi kita melihat jangan tadi lagi dengan merek syariah seakan-akan semuanya kerjaan beres. Tidak, sama sekali tidak. Tergantung itu tadi, sama dengan ibadah puasa, dengan sholat, dengan segala macam itu tadi. Kapan kita boleh menjamak, bila perlu menjamak kosor, kapan tidak boleh, ada ritme-ritmenya kan. Nah kemudian akhirnya ya kita simak dari Abi ya dulu kan Pak bisa dikatakan belum ada aturan sama sekali tentang penggajian karyawan dari mana itu tadi ya. Maka itu patokannya dulu adalah mengambil dari perolehan itu Pak 12,5% maksimal. Tapi yang saya rasanya saya tidak mengizinkan menggunakan maksimal. Bab ini nanti akan menimbulkan kecemburuan. Saya katakan itu. Saran saya sebagai DPS, jangan Anda mematok 12,5%. Malahan pernah ada satu kasus wanita begini Pak. Jadi satu masjid yang ngurusi orang itu saja di masjid itu. Orang lain nggak mau. Tiba-tiba mengumpulkan zakat, ya. Dapat 1,5 miliar, pas sampai 1 miliar, dipotong 12,5% untuk dia. Di kantong ambil. Kok bisa begitu? Lo kan yang ambil kan saya sendirian, yang lain nggak pernah ada yang mau katanya. Baru itu dapat uang, ya memang ada benarnya Pak. Orang kita itu kan begitu kan. Seolah-olah mau merintis nggak doyan, nggak mau gitu kan, wait and see saja. Begitu ada kelihatan masa depan ikut. Kan ada juga karakter yang begitu kan. Pengen manis dah kasarnya. Wah ini bahaya kalau itu. Tentu saya katakan, memang saya termasuk yang sering mengatakan, jangan sampai amilin itu hidupnya itu urat-marit. Siapa yang melindungi amilin itu? Quran. Saya nggak punya hak untuk Quran. Qurannya urutan nomor 3 kan? Innama shadaqatu lil fuqara ilal masakin wal amilina 'alaiha. Jadi nasib dia itu tidak kurang penting dibanding fuqara masakinnya sendiri. Bahkan saya maaf, jujur sajalah. Dosen itu makanya kena ada mahasiswa kan, untuk tidak mengatakan guru itu maka kena ada orang bodoh. Dokter itu kena ada orang sakit, makan dia kan. Maaf ini boleh jadi tidak bapak minta tidak boleh tersinggung lah, sama. Dokter kena ada orang sakit lah. Pemerintah kena ada rakyat. Itu orang kaya kena ada orang miskin. Amilin itu kena ada fuqara masakin. Apa enggak boleh amilin sejahtera? Nah itu Pak, logika yang saya gunakan. Karena kalau tidak begitu nggak pernah profesional Pak. Diumumkan lewat speaker, semua siap menerima dan menyalurkan, semua siap menyalurkan, duduk aja di meja sambil minum teh botol gitu kan Pak. Mau kapan saya kata itulah Pak, musiknya saya ya bergelimang dengan ilmunya yaitu ya Allah. Kenapa sih kita itu sampai segitu doang itu ngumpulin zakat cuma pakai corong speaker setahun sekali bulan Ramadan. Nah lalu kemudian beberapa waktu yang sudah lama alhamdulillah Pak, seakan-akan yang ambil ini kelihatan hidupnya sejahtera. Saya dengar Pak Amil ini itu katanya kehidupannya sudah mewah. Oh enggak mewah sih, kalau sejahtera insya Allah saya katakan. Apa Anda sebel kalau lihat Amil ini sejahtera? Nah rasanya gitu saja. Aneh bangsa ini kalau lihat Amilin hidupnya sejahtera itu malah pada curiga itu. Nah itu bahasa-bahasa yang kita bilang memberi spirit Pak. Kami sering menatar di Al-Azhar di mana. Nah maaf dompet itu apa itu banyak kadernya Pak. Bapak cek deh Pak. Yang memimpin lazis-lazis itu kalau nggak jebolan dari di apa itu Pak. Paling tidak sebagiannya. Kenapa itu mereka mau? Ya saya gampang. Zaman dulunya sih begitu kan karena banyak orangnya itu kan. Kayak Pak Eri Sidowo, bidangnya apa? Semua kita juga tahu. Bidangnya pertambangan ya. Ya kan? Antropologi Mas. Ngurus DT. Tapi saya yakin bukan karena mau mencari 12,5% itu kalau belum ada apa-apanya siapa. Nah, memang jiwa pengabdiannya itu sangat tinggi. Begitulah menurut ya mak saya sudah cerita lah tadi itu kan. Kayak apa dulu itu. Dan tidak terpikir yang begitu itu rasanya gitu kan. Allah Maha Kaya. Kenapa? Jadi memang untuk perjuangan begitu itu kan bagian dari kita gitu kan. Aneh saya katakan kalau penyanyi aja dihargai. Saya tidak mengatakan penyanyi mengajak masuk neraka apa enggak. Tapi enggak yang mengajak masuk surga enggak ada. Dibayar mahal itu gila kami ini masih dipersoalkan terus. Nah jadi saya itu